Ya, kita mulai dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Regi. Ya, ingat ya Pak Bu, Regi bukan Randy. Soalnya tempo hari ada yang manggil Randy, ada yang manggil Reddy, ada yang manggil Ricky. Untung nggak ada yang manggil Otong ya kan. Oke Bapak Ibu, balik lagi di live streaming pencerahan Bapak Haji Dwi Susanto. Penonton YouTube dimanapun berada, gimana hari ini puasa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbuka di mana tadi? Di sini apa di jalan? Apa di luar? Oke. Nah Bapak Ibu, nanti Pak Haji mungkin gak lama lagi nyampe gitu ya. Rangkaian malam hari ini seperti biasa, nanti pencerahan, beres pencerahan lanjut ke sholat tahajud ya. Sedikit informasi juga, insya Allah besok malam Jumat kita akan kedatangan lagi tamu spesial dari Jambi. Nah, Pak Kiai Vanezar ya. Luar biasa, energinya positif banget, dahsyat. Itu patut ditiru dan diterapkan gitu. Karena beliau memang secara tampilan pada saat datang waktu itu tidak bergamis, tidak pakai kopiah, tidak pakai koko ya kan, rock and roll gitu. Tapi emang jiwanya ya 11-12 lah kayak Pak Haji lah ya kan. Tampilannya kan biasa aja, cuman hatinya luar biasa gitu. Oke Bapak Ibu, nanti ketika pencerahan Bapak Ibu silakan bertanya ya, apa hajat dan anugerahnya, yang pasti bergantian ya, bergantian bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sebisa mungkin pertanyaannya satu dulu aja, apa hajat atau anugerah yang Bapak Ibu merasa paling penting, pengen cepet kobul nih, paling urgent nih, apa itu dulu aja yang ditanyain ya. Entah hutang pengen lunas atau pengen nambah, terserah ya. Penyakit pengen sembuh atau kambuh, bebas ya. Intinya Bapak Ibu utarakan aja, langsung tanya ke Pak Haji dan ikutin arahannya. Kalau ada pertanyaan yang mirip-mirip tipis, simak aja gitu, tidak usah perlu dipertanyakan lagi. Biasanya nih pertanyaan yang banyak ditanyain ngulang-ngulang nih utang nih ya kan. Utang itu kalau nggak ke bank ke orang, kalau nggak ke pinjol ke rentenir ya kan. Yang bikin beda paling bunga, jatuh tempo sama nominal. Selebihnya jurusnya mirip-mirip dah ya kan. Nah sebisa mungkin Bapak Ibu nyimak gitu. Tapi rasanya Mas Regi kalau misalkan gak nanya langsung tuh kayak gimana gitu. Nah iya, ibarat kita ke dokter, kita udah tahu nih obatnya pala pusing, obatnya Paramek sebenarnya. Tapi rasanya kayak pengen ke dokter aja dicek, pengen dipakai stetoskop ya kan gitu. Mungkin kurang lebih begitu kali ya Bapak Ibu ya. Padahal ilmu RDA ini ilmu paling ngeri-ngeri sedap. Belum dateng tapi udah dipraktekin duluan, tahu-tahu kobul ya. Apalagi jurus colak-colek, paling manjur ya kan. Nah apa ketawa Pak? Pasti melakukan itu ya Pak. Gitu. Jadi ilmu RDA ini ibaratnya Pak Haji sudah mengijazahkan, sudah mengizinkan secara otomatis Bapak Ibu. Cuman kuncinya kan yang penting Bapak Ibu silakan praktekin dulu aja ilmu ini. Karena ilmu ini tuh nggak perlu harus datang dulu berjabat tangan atau Pak Haji melarang tamu-tamunya sebelum datang ke RDAY dilarang mempraktekkan ilmu RDAY. Nggak ada. Yang ada Pak Haji malah seneng ketika tamu-tamunya praktekin dulu. Alhamdulillah satu persatu mulai terkabul. Datang ke sini ucap syukur ya kan.
Pak Haji, alhamdulillah saya udah praktekin sekitar 2 bulan dan luar biasa, satu persatu hajat saya terkabul, walaupun yang kecil-kecil dulu, ntar yang gede-gedenya ngikutin, ya kan? Karena kan yang selalu Pak Haji bilang, mantesin bos, mantesin gitu. Kadang ini kagak, baru datang ke RDAY 2 hari 3 hari lalu, Pak Haji saya pengen utang saya 2 miliar lunas malam ini juga Pak Haji. Buset dah, kagak salah, ya kan? Yang udah bertahun-tahun menikmati hasil itu kagak pernah ke RDAY itu, gila nyungsep baru datang minta utang lunas. Aduh, Mas Regi tahu aja, kan saya gitu dulu Pak. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Ibaratnya nih, kita kalau lagi mau naik kereta nih, kita sudah berada di kereta yang tepat, di gerbong yang sama, jurusan stasiun terkabul ya. Intinya Bapak Ibu datang dari mana ya, baik dari Pulau Jawa, Jabodetabek atau bahkan luar Pulau Jawa, niatin ya, niatin semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pokoknya kan ada yang Bapak Ibu niatnya apa datang ke RDAY? Pengen silaturahmi Mas, pengen ketemu Pak Haji, pengen selfie sama Pak Haji, pengen centong. Nah, bebas apapun niatnya, tapi utamakan ya, ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah, nggak lebih dari itu. Qabul cepat atau lambat itu bonus ya, yang penting minimal kita orang ini alhamdulillah ibadahnya udah mulai meningkat. Yang tadinya boro-boro qobliyah badiah sekarang nggak pernah bolong ya kan. Yang tadinya jarang-jarang bangun malam, sholat malam, sekarang jam 00 udah standby mandi gitu. Oke Bapak Ibu, saya juga sedikit menginformasikan ya. Jadi yang namanya sedekah ke RDAY itu, ini juga penonton YouTube dimanapun berada ya, baik yang tunai uang cash atau yang transfer, itu semua harus ke rekening Pak Haji. Kalau yang tunai kan di masjid ada meja sedekah ya, ada petugasnya kalau siang, nanti malam ada lagi petugasnya setelah sholat tahajud gitu, ada buku sedekahnya. Jadi Bapak Ibu sedekah nanti tulis di buku, dikasih kertas untuk ijab, ditulis hajatnya apa gitu. Nah kalau yang non tunai alias transfer itu harus transfer ke nomor rekening Pak Haji atas nama Dwi Susanto ya, tidak ada selain atas nama Dwi Susanto ya. Khusus penonton YouTube atau dari TikTok, snack video, Instagram, Facebook, dan akhirnya lari ke YouTube, saya juga menginformasikan hati-hati terhadap akun-akun siluman ya, akun-akun bodong yang mengatasnamakan RDAY, yang pakai foto profil Pak Haji, ngejapri satu persatu nyuruh sedekah. Silakan diladenin tapi jangan ditransfer. Bila perlu prank aja, tipu balik ya. Karena akhir-akhir ini marak lagi nih ya kan, akun siluman ya di Facebook. Nah itu udah ada laporan ke kami gitu. Ada beberapa orang yang informasiin bahwa si akun ini ngejapri orang-orang yang follow atau subscribe di YouTube di Facebook ya. Sedangkan ini Facebooknya Facebook bodong ya. Nah saya kasih lihat nih, ini Facebooknya. Nah RDAY Hadwi tuh nyambung begini, temennya cuman sedikit tuh 624 ya. Ini dia kirim pesan. Nah BRI atas nama Maisaroh. Nah ini siapa lagi Maisaroh nih ya kan,
Pokoknya Bapak Ibu jangan sampai kena jebakan Batman ya, tuh Maesaroh ya. Jangan sampai terkecoh, wah dikirim pesan sama Pak Haji nih. Jangan langsung ujuk-ujuk main seneng aja gitu, karena Pak Haji nggak pernah ngirim pesan duluan. Yang udah-udah kita WA nggak dibales, dibaca aja enggak Mas Regi, boro-boro dibales ya kan. Nah, harap maklum dah Bapak Ibu, karena memang Pak Haji sengaja sebar nomornya biar Bapak Ibu nyimpan. Jadi kalau ada orang yang sok-sok, saya punya nomornya Pak Haji kok, tenang aja. Loh, orang saya juga udah punya kok. Jadi nggak ada pihak yang sok si paling dekat sama Pak Haji gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Arab maklum dah, setiap hari ribuan WA yang masuk. Jadi boro-boro Pak Haji mau baca, balesin satu-satu nggak sempet gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati. Yang penting Bapak Ibu minimal sudah nyimpen dulu nomornya Pak Haji, dan juga sudah nyimpen nomor rekeningnya Pak Haji RDAY gitu. Mungkin buat Bapak Ibu yang belum punya, juga penonton YouTube, kan ada di deskripsi ya, yang nomornya 0878 7718 1618 ya. Disimpan namanya Bapak Haji Dwi Susanto RDAY Kandang Embe, Ciampea, Bogor, Indonesia. Buset, panjang amat Mas Regi. Iya, kadang-kadang ada yang nyimpennya Pak Haji doang. Mas, nomor Pak Haji berapa ya Mas? Bapak udah nyimpen belum Pak? Seingat saya udah nyimpen. Coba lihat di HP-nya. Begitu diketik nomornya, yang muncul namanya Pak Haji banyak banget. Kadang-kadang ketiknya Pak ya, HJ doang, HJ. Banyak di situ. Pak, ini Pak Haji mana ya kan? Minimal Haji Dwi Susanto. Nah, lengkap ya kan? Kalau udah namanya Haji Dwi Susanto, kayaknya udah jadi apa ya? Udah kayak brand lah ibaratnya ya. Nggak ada pesaing gitu. Kasih nama Pak Haji atau Haji Embe boleh ya kan? Nggak masalah ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terkecoh sama oknum di sosmed. Nah, nggak hanya di sosmed nih ya, laporan juga datang baru-baru ini. Alhamdulillah ada yang modus-modus pura-pura ngajak Bapak Ibu, nyuruh Bapak Ibu jangan sedekah ke sini ya, sedekahnya ke gurunya Pak Haji aja. Nah ini nggak tahu nih, tadi ada nggak Bapak Ibu yang tiba-tiba dideketin sama orang, ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya si paling tahu RDAY ngakunya Ustadz apalah, pokoknya disuruh sedekah ke Syekh apa gitu, saya lupa ya. Pokoknya jangan ya. Ini orang lagi kita bidik nih ya, sniper dari ujung genteng, standby terus nih. Kalau dia melakukan keanehan, bedil langsung ya kan. Sejauh ini kita masih pantau gitu, karena itu bahasanya Pak ya, kalau ada orang linglung, oh gitu ya Pak, oh yaudah oke deh, berapa nomor rekeningnya, nah main transfer aja, padahal Pak Haji nggak punya guru ya. Ini orang lagi modus gitu. Saya pengen sergap tapi saya belum lapar, nunggu lapar baru saya sikat ya. Maksudnya gimana ya Bapak Ibu, ini kan tempat mulia gitu ya, tempat baik, tempat suci. Kok ada ya orang nekat sok-sokan gitu, dan gelagatnya ini dikala yang lain sedang terawih dia kagak terawih, nanti tahajud dia kagak tahajud, melakukan kebiasaan yang tidak lazim. Sudah berhari-hari di sini, cuman kita lagi pantau ya. Tinggal kita eksekusi mati. Kita mainin jalur langit aja ya. Ibaratnya membunuh tanpa menyentuh. Wih, ngeri amat Mas Regi. Ngeri Bu. RDAY itu nggak sembarangan Bu ya. Kita orangnya udah datang ke RDAY Bu. Insya Allah ya, Allah pasti lindungin semua ya. Baik orang yang pengen zolim ke kita, jangankan yang pengen zolim, berniat aja dia nggak sanggup. Apalagi yang zolim. Siap-siap terima resiko ya. Kita nggak ngedoain jelek, tapi wasilah aminnya anak yatim tajam ya, lebih tajam daripada peluru yang paling paten di bumi ini.
gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya testimoni-testimoni yang, Pak Haji, tadinya kan saya begini, nggak taunya Pak Haji, kan ada tetangga saya tuh, dia zalim sama saya, sekarang mati Pak Haji. Wah, ya kan, hati-hati makanya ya, kita tidak mendoakan baik, tapi Allah pasti jaga gitu. Orang-orang yang berusaha untuk dekat sama Allah, nggak mungkin Allah ada pihak-pihak, ada oknum yang menzolimi gitu. Yang penting kita selalu stay positif ya. Oke Bapak Ibu, jadi informasinya begitu aja ya. Intinya jangan sampai Bapak Ibu terkena modus. Soalnya kan di situ ada banner tulisannya tuh, sesama tamu dilarang saling curhat. Jangan sampai kesulitan Bapak Ibu menjadi kesempatan si bangsat. Bener Bu, kok nggak boleh curhat Mas Regi, kenapa? Nah biasanya kan tamu baru nih, baru datang nih, masih linglung nih, ini mulai dari mana ya, aduh pengen ngopi puasa, duduklah sendiri main HP, ada nih kucing air ngedeketin nih, Bu, Assalamualaikum, ya Waalaikumsalam, Bu dari mana Bu? Nah berawal dari mana? Baru pertama ya kesini? Iya nih. Nah udah, ujung-ujungnya ngobrol, ceritakan tentang hajat, tentang anugerahnya, endingnya tukeran nomor HP. Nah berawal dari situ tuh ya kan. Makanya yang udah keburu tukeran nomor HP, sementara jangan digubris dulu dah ya kan. Tapi kalau tadi udah ada yang kepalang, aduh Mas, tadi saya disuruh sedekah sih, bener sempet ada yang ngedeketin, boleh nanti ngobrol sama saya ya, biar kita tembak mati langsung tuh orang gitu. ووهب لي